Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Putri Darmianti, NIM 2018-02-030. Di sini saya akan melakukan praktek KBI, di mana KBI itu sendiri adalah kompresi bimanual interna. Yang pertama yaitu persiapan sebelum tindakan. Jadi sebelum tindakan dipastikan peralatannya itu sudah siap, kayak pasien, penolong. Kita masih melakukannya itu waktu 6 di tengah-tengah 60 langkah asuhan persalinan. Di sini yang pertama kita harus memakai APD yang lengkap, terutama pada tangan kita itu harus memakai handscoon. Setelah kita memakai handscoon, pastikan pasien harus dipasangkan infus. Ini gunanya untuk penghilang nyeri, agar pasien juga nggak terlalu kesakitan saat kita melakukan KBI. Setelah itu, langkah yang pertama yaitu kosongkan kandung kemih. Kita cek kandung kemih pasien, apakah kandung kemih pasien itu penuh atau kosong. Kalau seandainya kandung kemihnya itu penuh, jadi kita harus melakukan tindakan kateterisasi untuk mengosongkan kandung kemih pasien. Selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan dengan benar sehingga dapat dipastikan bahwa perdarahan ini disebabkan oleh Antonia Uteri. Pastikan tetesan infus yang berisi oksitosin 20 ml berjalan dengan baik dan ergomet 0,4. Tambahkan mikrofon bila kontraksi uterus kurang dan memadai. Langkah yang pertama untuk melakukan kompresi bimanual interna, yang pertama kita memakai sarung tangan. Setelah itu kita penolong itu harus berdiri di depan vulva ibu. Selanjutnya kita bersihkan vulva dengan personal hygiene ya. Setelah itu kita masukkan tangan secara obstetrik melalui introitus ke dalam lumen vagina. Yaitu ubah tangan obstetrik menjadi kepala dan letakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior dan dorongan segmen bawah uterus ke kranio anterior. Selanjutnya letakkan telapak tangan luar pada dinding abdomen. Jadi ini begini cara mengubah tangannya. Tangan kiri tetap di sini ya. Setelah itu ini seperti ini. Selanjutnya
kita taruh. Setelah itu lakukan observasi kompresi uterus dengan jalan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepala tangan dalam fornix anterior. Seperti ini. Sudah selesai ya, kita taruh. Selanjutnya kita lakukan kompresi uterus. Jalan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepala tangan dalam fornix anterior. Kita lihat bila terjadi bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus membaik, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Keluarkan perlahan-lahan tangan kanan dengan mengubah kepala menjadi tangan ortoptik. Masukkan kedua tangan ke dalam wadah larutan 0,5%, bersihkan sarung tangan. Jadi ini tuh harus kita keluarkan perlahan-lahan. Dan dimasukkan di larutan klorin 0,5%, yaitu beserta sarung tangan. Demikian untuk KBI, yaitu kompresi bimanual interna. Selanjutnya saya lanjut dengan KBE, kompresi bimanual eksterna. Yang pertama itu masih kita harus mengosongkan kandung kemih. Selanjutnya lakukan pemeriksaan dengan benar sehingga dapat dipastikan bahwa perdarahan ini disebabkan Antonia uteri. Langkah yang pertama untuk tindakan kompresi bimanual, penolong berdiri menghadap pada sisi kanan ibu. Selanjutnya tekan ujung jari telunjuk, tengah dan manis. Satu tangan di antara simfisis dan umbilikus pada karpus depan bawah sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Dorong, letakkan sejauh mungkin telapak tangan lain di korpus uteri. Selanjutnya geser perlahan ujung ketiga jari tangan pertama. Korpus telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Lakukan kompresi korpus uteri dengan jalan menekan dinding belakang dan dinding depan uterus dengan telapak tangan kiri dan kanan mendekatkan tangan belakang dan tangan depan. Perhatikan perdarahan pervaginal. Bila perdarahan berhenti, perhatikan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila terjadi perdarahan belum berhenti, lakukan penanganan selanjutnya. Jadi jika terjadi perdarahan itu harus kita melakukan penanganan selanjutnya.
Selanjutnya yaitu KAA. KAA yaitu kompresi aorta abdominalis. Yang pertama yaitu kita harus cek kandung kemih. Kalau seandainya kandung kemih itu penuh, kita harus melakukan kateterisasi. Dan selanjutnya yaitu pastikan cek cairan infus berisi oksitosin 20 IU berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu langkah kompresi aorta abdominalis. Yang pertama, baringkan ibu di atas ranjang penolong menghadap sisi kanan pasien. Atur posisi penolong sehingga pasien berada pada ketinggian yang sama dengan pinggul penolong. Tungkai diletakkan pada dasar rata, tidak menggunakan penopang kaki, dengan sedikit fleksi pada artikulasio coxae. Selanjutnya yaitu raba pulsasi arteri femoralis dengan jalan meletakkan jari telunjuk dan tengah kanan pada lipatan paha, yaitu pada perpotongan garis lipat paha. Potongan garis lipat paha di sini. Selanjutnya pada dengan garis sejajar horizontal melalui 1 cm di atas dan sejajar dengan titik tepi atas simpisis sebelah sini tepatnya. Setelah pulpasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan kiri dan tekan bagian punggung jari telunjuk ke arah koloma vertebra dengan tegak. Ini. Dorongan kepala tangan kanan akan mengenai bagian keras di bagian tengah sumbu badan ibu, dan apabila tekanan kepalan tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis yang dipantau ujung jari kiri Perhatikan perdarahan pervaginam, kaitkan dengan perubahan arteri femoralis. Bila terjadi perdarahan, berhenti, sedangkan uterus tidak berkontraksi dengan baik. Jadi jika terjadi perdarahan itu kita harus berhenti. Bila kontraksi membaik tetapi perdarahan masih berlangsung, maka lakukan kompresi eksterna capai. Misalnya bila ada perdarahan yang berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dan lakukan pemijatan uterus oleh asisten hingga uterus berkontraksi dengan baik. Setelah selesai, selanjutnya kita lepaskan yang kita pakai seperti handspoon ke dalam larutan klorin 0,5%.
Sekian video dari saya, KBI, KBE, dan KAA. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.